Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas metode ekstraksi, maserasi, dan digesti. Pada video ini, praktikan, yaitu Wahyu Wulandari SPAM akan mempraktekkan cara ekstraksi, maserasi yang merupakan metode ekstraksi cara dingin, dan metode ekstraksi digesti yang merupakan ekstraksi cara panas. Bahan yang digunakan dalam video kali ini adalah serbuk kunyit. Serbuk kunyit akan ditimbang oleh praktikan sebanyak 200 gram, baik untuk ekstraksi, maserasi maupun ekstraksi digesti. Pada umumnya, penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyari semakin luas. Dengan demikian, maka semakin halus serbuk simplisia, seharusnya makin baik pada penyarian. Tetapi pada pelaksanaannya tidak selalu demikian, karena penyarian masih tergantung juga pada sifat fisik dan kimia simplisia yang bersangkutan. Simplisia yang terlalu halus akan memberikan kesulitan pada proses penyarian. Serbuk yang terlalu halus akan mempersulit karena butir-butir halus tadi akan membentuk suspensi yang sulit terpisahkan dari hasil penyarian nanti. Dengan demikian, hasil penyarian tidak lagi murni tetapi bercampur dengan partikel-partikel halus dari serbuk tadi. Oleh karena itu, proses pengayakan serbuk menjadi sangat penting. Pertama, kita akan menyiapkan dulu bahan dan alat. Terdapat bejana untuk maserasi, kemudian ada batang pengaduk serta pelarut. Serbuk yang telah ditimbang sebanyak 200 gram, kita akan masukkan ke dalam bejana maserasi. Lalu kita akan tambahkan dengan pelarut yang kita gunakan adalah etanol 96% sebanyak 1 liter. Perbandingan untuk ekstraksi kali ini adalah 1:5, sehingga 200 gram serbuk akan ditambahkan dengan 1 liter etanol 96%. Cairan pelarut yang dipilih dalam melarutkan bahan untuk ekstraksi yaitu maserasi adalah etanol 96% karena dianggap sebagai pelarut yang dapat melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung dalam bahan. Pemilihan cairan penyari ini juga harus mempertimbangkan banyak faktor, antara lain murah, mudah diperoleh, stabil, bereaksi netral, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, selektif, tidak mempengaruhi zat berkhasiat, dan tentu saja harus diperbolehkan oleh peraturan. Kita ketahui bahwa air dan etanol dan campuran keduanya merupakan pelarut yang diperbolehkan untuk melakukan ekstraksi. Pada penyarian dengan cara maserasi perlu dilakukan pengadukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan yang berada di luar sel, sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi. Mahasiswa harus mengingat kembali bahwa maserasi merupakan cara penyairan yang sederhana dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Kita akan mendiamkan setelah diaduk selama 3 hari. Selama 3 hari bahan direndam dalam pelarutnya, mahasiswa dapat sesekali melakukan pengadukan untuk meratakan konsentrasi dalam bejana. Setelah 3 hari kita lakukan penyaringan dengan menggunakan kain kola seperti yang terdapat pada video. Mahasiswa bisa melihat pelarut akan berwarna lebih gelap pada hari ketiga dikarenakan sudah banyak senyawa kimia dalam serbuk kunyit yang telah bersari atau telah masuk ke dalam pelarutnya. Hal ini terjadi karena cairan telah menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif yang berada di dalam sel dan yang ada di luar sel, maka larutan yang terdekat yang berada di dalam sel akan didesak keluar dan larut ke dalam pelarut. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan yang ada di dalam sel. Metode maserasi memiliki keuntungan peralatan yang digunakan cukup sederhana.
Praktikan bisa menggunakan top flash sebagai bejana maserasi. Sedangkan kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk ekstraksi cukup lama karena perlu ditunggu hingga beberapa hari, dan cairan penyari yang digunakan lebih banyak jika digunakan modifikasi maserasi tertentu. Mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis modifikasi metode maserasi ya. Hasil penyaringan kita sebut sebagai ekstrak cair dan kita akan pekatkan nanti di akhir video. Metode ekstraksi yang selanjutnya adalah metode digesti. Digesti merupakan modifikasi maserasi. Caranya dengan menggunakan pemanasan lemah yaitu pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Alat dan bahannya adalah statif dan klem, hot plate dan magnetnya. Kemudian ada bejana maserasi, corong, beker glass, bata pengaduk, kemudian ada aluminium foil untuk menutup, kemudian ada termometer, etanol 96% sebagai pelarutnya. Langkah awal yang kita lakukan adalah menyiapkan serbuk yang telah ditimbang sebanyak 200 gram, dimasukkan ke dalam bejana digesti. Kita menggunakan Erlenmeyer ukuran 2 liter sampai dengan serbuk habis dimasukkan, lalu kita akan tambahkan dengan pelarut etanol 96%. Perlu diperhatikan, proses ini adalah proses yang sama seperti yang kita lakukan pada saat melakukan metode ekstraksi maserasi. Hanya saja nanti pada digesti kita akan melakukan penambahan pemanasan, yaitu menggunakan suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Jumlah pelarut yang digunakan pada video ekstraksi digesti kali ini sama seperti saat melakukan ekstraksi maserasi, yaitu digunakan 1:5 yang setara dengan 1000 ml atau 1 liter pelarut etanol 96%. Metode digesti dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan antara suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Dengan pemanasan ini akan diperoleh keuntungan antara lain, yang pertama kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Yang kedua, daya melarutkan cairan penyari akan meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan pada metode maserasi. Kemudian yang ketiga, koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kentalan, hingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Umumnya kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan. Jika mahasiswa menggunakan hot plate sebagai sumber panasnya, jangan lupa kapsul magnet harus dimasukkan ke dalam bejana digesti untuk membantu proses pengadukan, sehingga praktikan tidak perlu mengaduk dengan tangan dan bata pengaduk secara manual. Kemudian alat disetting pada suhu kurang lebih 40-50 derajat Celcius dan kecepatan atau RPM dari mengadukan disesuaikan. Proses digesti kali ini dilakukan selama 6 jam. 6 jam dihitung saat mulai suhu menunjukkan 40 hingga 50 derajat Celcius. Jika pada proses lain praktikan mempunyai kesempatan untuk melakukan digesti, namun harus menggunakan cairan penyari yang mudah menguap pada suhu yang digunakan antara 40 hingga 50 derajat Celcius, maka praktikan harus melengkapi alat digesti dengan pendingin balik, sehingga cairan penyari yang menguap akan kembali ke dalam bejana. Kali ini tidak digunakan pendingin balik karena kita ketahui bahwa suhu menguap etanol 96% jauh di atas 50 derajat Celcius, sehingga kita pastikan bahwa cairan penyari yang kita gunakan tidak akan menguap pada suhu alat. Untuk memastikan suhu yang berada di dalam bejana antara 40 hingga 50 derajat Celcius, maka praktikan terkadang perlu menambahkan alat lain yaitu termometer untuk
membantu mengecek suhu di dalam bejana. Sehingga pada proses kali ini akan digunakan termometer yang ditali pada klem dan statif untuk mengecek suhu yang berada di dalam bejana digesti. Praktikan bisa menyesuaikan suhu di dalam bejana digesti harus pada 40 hingga 50 derajat Celcius. Karena prosesnya hampir sama seperti maserasi, maka digesti memiliki keuntungan yang hampir sama, yaitu alat yang digunakan sederhana dan lebih mudah melarutkan senyawa karena terdapat panas yang lemah. Kemudian kerugian digesti tentu saja karena adanya panas walaupun lemah di antara 40 hingga 50 derajat Celcius akan mempengaruhi senyawa-senyawa yang mudah rusak pada suhu tersebut. Setelah 6 jam dilakukan pengadukan dengan panas 50 derajat Celcius sesuai pada video, praktikan akan melakukan penyaringan sama seperti yang dilakukan saat maserasi tadi, menggunakan kain kola dan akan didapatkan ekstrak cair yang nantinya akan kita pekatkan, sama seperti pada proses pemekatan ekstrak cair hasil dari maserasi. Pada proses pemekatan ekstrak, kita akan menggunakan rotary vacuum evaporator sebagai alat pemekatan ekstrak. Tidak dilakukan dengan cara manual menggunakan water bath, namun dengan alat rotary vacuum evaporator ya. Alat-alatnya sebagai berikut: terdapat vakum, kemudian terdapat rangkaian alat evaporator yang terdiri dari labu sebagai penampung pelarut yang nantinya akan menguap dan kembali karena adanya pendingin akan tertampung dalam labu yang sedang dipegang oleh praktikan. Kemudian kita kunci pada alat rotary evaporator. Kemudian dalam tabung evaporator kita isi dengan aquades. Ingat, praktikan harus menggunakan aquades dan bukan air biasa. Lalu ekstrak cair hasil dari ekstraksi maserasi maupun digesti secara terpisah ya, jadi dipekatkan sendiri-sendiri. Kita masukkan ke dalam labu alas bulat yang nantinya akan dipasangkan juga ke alat rotary vacuum evaporator. Setelah semua cairan atau ekstrak cair masuk ke dalam labu alas bulat, maka akan ditempatkan pada alat rotary evaporator dengan cara sebagai berikut. Mahasiswa harus memperhatikan cara memasang alatnya. Kemudian kita kunci labu alas bulat pada alat rotary evaporator seperti berikut. Lalu kita turunkan labu hingga turun ke bawah, tercelup ke dalam aquades pada tabung alat rotary evaporator. Yang perlu diperhatikan adalah setting suhu pada alat rotary vacuum evaporator. Karena kita menggunakan etanol, maka kita set pada titik didih etanol, yakni 70 derajat Celcius. Sedangkan di bagian kiri adalah tombol untuk mengukur RPM dari labu alas bulat yang di dalamnya terdapat ekstrak cair. Perlu diperhatikan, putaran tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu cepat.
Kemudian tadi adalah proses untuk menghidupkan vakumnya. Nah, ini proses pemekatan ekstrak mulai berjalan. Mahasiswa bisa melihat kecepatan atau RPM yang digunakan untuk pemekatan ekstrak dan suhu yang mulai naik. Etanol akan menguap dan akan tertampung pada labu karena adanya pendingin. Filtrat cair atau ekstrak cair hasil maserasi juga dapat dilakukan identifikasi yang bersumber pada MMI. Jadi sama seperti %5 berwarna merah jingga, FeCl3 5% berwarna coklat, Pb asetat 5% berwarna merah jambu. Nah, kemudian silahkan dicocokkan. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat, semoga mahasiswa sehat selalu dan semangat belajar, dan selamat diskusi bersama dosen pengampu masing-masing. Terima kasih tim yang telah membuat. Yang pertama Bu Endang Dwi, Bu Wulandari, Bu Wahyu Wulandari, Bu Irin Suharsanti, dan Bu Dewi Ramona.